Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan intelijensi remaja. Jadi tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian intelijensi, kemudian apa saja mengetahui ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, mengetahui ya dan mampu menjelaskan hubungan intelijensi dan hasil belajar. Kemudian mengetahui, memahami sehingga bisa dapat menentukan karakteristik bagaimana sih perkembangan intelijensi dan hasil belajar pada remaja. Kemudian mengetahui, memahami sehingga dapat menyimpulkan ya, menentukan oh ini siswa mengalami perkembangan intelijensi remaja, intelijensi. Kemudian dapat melakukan ya nantinya ke depannya usaha yang membantu perkembangan intelijensi remaja. Nah, pengertian intelijensi sendiri adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak ya, sehingga dia dapat melakukannya secara kontekstual ya, dapat mengaplikasikannya menjadi bisa bernalar, kemudian bertindak secara efisien dan efektif. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi? Yang pertama itu ada faktor pembawaan genetik. Jadi banyak teori dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kapasitas intelijensi dipengaruhi oleh gen orang tua. Dalam hal ini, ada yang mengatakan bahwa genetik ayah cenderung dominan mempengaruhi tingkat kecerdasan anaknya. Ahli lain mengatakan bahwa tingkat kecerdasan anak memang dipengaruhi oleh faktor genetik, namun cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung faktor gen mana, apakah ayah atau ibu yang dominan mempengaruhinya pada saat terjadinya konsepsi individu. Jadi kalau seandainya ya kan faktor kecerdasan itu tergantung dari proses kedua orang tuanya ya kan, kedua orang tuanya menuntun ya, mengajarkan anaknya apakah secara rutin atau tidak sama sekali. Itu dia. Kemudian beberapa teori konvergensi mengemukakan bahwa anak yang lahir telah mempunyai potensi bawaan, tetapi potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik tanpa mendapat pendidikan. Nah, tadi seperti yang tadi saya jelaskan ya kan. Tapi untuk dapat berfungsi dan berkembang seoptimal mungkin sebagaimana mestinya selalu mendapatkan pendidikan dan latihan dari lingkungan. Nah, berikutnya adalah faktor gizi. Nah, perkembangan intelijensi baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak terlepas dari pengaruh faktor gizi. Kalau kita kurang makan, jadi kita pun nggak bisa belajar ya kan. Jadi berpengaruh sekali kalau kita makan yang cukup ya kan. Memiliki energi makanan yang kita makan, memiliki protein, vitamin A untuk mata ya kan, pun artinya cukup apa makanan yang kita dapatkan, otomatis belajar pun akan jadi semangat ya kan, tidak sakit. Kalau sakit belajar kayak mana tuh. Kemudian adalah faktor kematangan. Jadi faktor kematangan di sini, perkembangan fungsi intelijensi dipengaruhi oleh kematangan organ intelijensi itu sendiri. Jadi menurut Piaget, seorang psikolog, jadi Piaget ya dari Swiss, membuat 4 tahapan kematangan dalam perkembangan intelijensi. Yang pertama, sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Tahap kedua disebut periode properasional 2 sampai 7 tahun. Tahap ketiga disebut sebagai operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Dan tahap keempat disebut periode operasional 11 sampai 16 tahun. Pendapat Piaget tersebut membuktikan bahwa semakin bertambah usia seseorang, intelijensianya semakin berfungsi dengan sempurna. Ini berarti faktor kematangan mempengaruhi struktur intelijensi, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelijensi. Perkembangan intelijensi ya di sini meningkat di usia dewasa, bahkan semakin tua orang semakin cermat ya kan, banyak pengalaman yang dilalui, maka intelijensinya semakin baik. Jadi jangan bermalas-malasan untuk melakukan eksplorasi, mencoba menambah pengalaman karena gajinya sedikit kecil, jadi tidak mau belajar di situ gitu.
harus dicoba, kita ambil pengalamannya, ya kan. Jadi jangan juga berpatokan kepada itu saja, kamu bisa mengerjakan yang lainnya juga. Jadi harus multitalenta lah. Kemudian faktor pembentukan. Jadi pendidikan dan latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelijensi seseorang. Misalnya orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti ya apa yang dibutuhkan lah untuk perkembangan anak, meningkatkan intelijensi itu lebih bagus, seperti ya kursus musik, ya kan, anaknya dilihat pintar musik, menggunakan alat musik, jadi kamu kursus aja deh biar tambah pintar. Nah, kemudian kelima, kebebasan psikologis. Nah, jadi perlu dikembangkan kebebasan psikologis pada anak agar intelijensinya berkembang dengan baik. Jadi tidak harus diatur, ya kan, kita atur tidak. Jadi kita lihat, jangan langsung kita tentukan nih anak harus punya kemampuan silat, padahal dia tidak mau silat, dia pengennya musik. Jangan seperti itu. Nah, hubungan antara intelijensi dan hasil belajar apa? Jadi dari hasil penelitian menunjukkan adanya sumbangan antara intelijensi terhadap prestasi belajar akademik, yaitu sebesar 30 sampai dengan 80%. Bila diambil rata-ratanya itu sekitar 50% juga. Jadi diperkirakan kalau menurut Nilor dalam Elidia Prayitno ya tahun 1990 ada 25% keberhasilan belajar disumbangkan oleh faktor intelijensi. Nah 75-nya kemana? Itu lainnya disumbangkan oleh faktor motivasi, kepribadian, sikap keluarga, dan faktor-faktor intelektual lainnya. Jadi dia punya kemampuan tapi dia malu menunjukkan kepada orang-orang, banyak kan seperti itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita motivasi dianya, kita semangati kayak gitu. Kita lihat karakteristik perkembangan intelijensi remaja. Jadi sebagai akibat remaja telah mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis ya, maka pola pikir remaja menunjukkan kekhususan. Seperti apa ya? Timbul kesadaran berpikir tentang berbagai kemungkinan tentang dirinya. Nah, jadi sebelum dia bertindak, dia berpikir dulu. Itu berarti karakter siswa ya, remaja yang sudah mengalami perkembangan intelijensi. Jadi tidak gegabah. Kemudian kedua, mulai memikirkan bayangan tentang dirinya pada masa yang akan datang. Dia mau jadi apa? Kalau dia terus-terusan mabuk-mabukan, kemudian dia narkoba, ya kan, mau jadi apa coba, ya kan? Dia bisa memikirkan, ayo yuk kamu ngerokok deh. Kalau nggak ngerokok kamu nggak keren. Nah, kalau tidak berpikir, ya kan, emang merokok itu meningkatkan kesehatan. Bahkan sudah jelas loh di rokok, di bungkusnya itu ada berbagai gambar jenis penyakit, ya kan. Ada orang yang tidak memahami itu, ada yang memahami, memikirkan wah ini kalau apalagi umurnya semakin lama semakin tua, proses fisiologis tubuhnya semakin berkurang, ya kan. Ini kita lihat yang sudah, karena apa ya, mungkin yang dilihatnya orang lain tuh aman-aman aja, sehat-sehat aja, ya kan. Nah, tidak dilihatnya sakit-sakitnya seperti apa, banyak kan kayak gitu. Kemudian mampu memahami norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya, artinya sopan, ya kan. Ketika bukan di lingkungannya, dia bukan bertingkah-tingkah pengen dilihat hebat dan segala macam, tapi malah apa ya, berpikir wah saya bukan di tempat saya, berarti saya harus sopan di sini agar bisa diterima di masyarakat. Kalau bertingkah-tingkah dan habislah dia dihajar nanti kan sama masyarakat di situ. Nah, bersifat kritis terhadap berbagai masalah yang dihadapi, harus kritis. Jadi jangan tidak mau tahu masalah itu, ya harus diselesaikan, jangan tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian mampu menggunakan teori-teori dan ilmu pengetahuan yang dimiliki, ya harus apa yang sudah diajarkan ya diaplikasikan gitu. Jangan nggak penting ya, padahal itu penting gitu, apalagi kalau disampaikan lagi kepada orang lain. Dapat mengasimilasikan fakta-fakta baru dan fakta-fakta lama. Artinya wah fakta barunya seperti ini, gimana fakta yang lama, harus dicerna kan kayak gitu. Bagaimana ini kan solusinya seperti apa.
dibandingkan seperti itu kan. Dapat membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, jelas ya. Mampu mengambil manfaat dari pengalaman. Jadi kalau sudah pernah jatuh di jurang tersebut, jangan 2 kali lah jatuh di jurang yang sama, itu mah bodoh ya kan. Jadi harus bisa belajar dari pengalaman. Makin berkembangnya rasa toleransi terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Jadi jangan pula orang lain itu disalahkan, harus diterima, harus dimusyawarahkan kira-kira bagaimana bagusnya seperti apa. Kemudian mulai mampu berpikir tentang masalah yang tidak konkret. Mulai mampu berpikir tentang masalah yang tidak konkret. Kemudian mulai memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Nah, ini saya rasa sudah bisa dipahami. Nah, usaha orang tua dan guru membantu perkembangan intelijensi seperti apa? Yang pertama adalah mengutamakan proses. Jadi hormatilah proses yang terjadi pada diri remaja. Mungkin dari kesalahan yang dia lakukan, dia belajar dari situ. Jadi jangan disalah-salahkan. Artinya kalau dia sudah tahu rasanya gimana, pasti ya dia tahu, dia tidak akan mengulangi. Kalau dia masih seperti itu ya cukup dikasih motivasi ya, wejangan dan segala macam. Kalau masih juga dilakukan, nah sudah lah ya, Allah walam, biar Allah yang bekerja ya, menunggu hidayah. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir, misalnya metode penemuan ya kan, discovery learning, diskusi dan seterusnya. Nah, guru membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang bersifat abstrak. Jadi jangan pula abstrak, sudah abstrak saya pun nggak tahu, enggak lah, kita harus punya persiapan ya. Wah, ini abstrak, kira-kira apa yang bisa membuat siswa paham terhadap konsep ini. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai untuk menumbuhkan ya kecerdasan anak. Seperti tadi ya kan, dileskan, kemudian difasilitasi ya kan. Memberikan tugas sekolah dan berbagai macam metode yang dapat merangsang dan mengembangkan daya pikir. Sekian dan terima kasih. Nah,